Shalom saudara sekalian. Ya, senang sekali bisa beribadah lagi bersama-sama saudara ya di minggu keempat bulan Mei ini. Saudara sekalian, kita selama bulan Mei sudah bicara banyak tentang misi, karena kita ini adalah bulan misi, supaya kita itu betul-betul didorong, diingatkan kehadiran kita di dunia ini untuk terus mengingat misi yang Tuhan berikan, karena kita sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus. Saudara sekalian, saya minta tolong PowerPoint saya bisa ditampilkan. Oke, baik, terima kasih. Saudara, bulan Mei kita sudah bicara 4 kali, dan minggu depan minggu yang puncak ya, untuk akhir bulan Mei kita bahas satu tema lagi minggu depan. Tapi kali ini kita bicara soal kaum muda. Saudara, masih ingat tema-tema bulan ini? Ya, coba ya. Kalau masih ada yang ingat, minggu pertama kita bicara apa berkaitan dengan misi, minggu kedua, minggu ketiga, dan sebagainya. Ya. Masih ingatkah? Saya pengen dengar kalau sudah masih ingat, minggu pertama kita bicara apa? Seputar misi. Itu. Masih ada yang ingat? Ada yang mau volunteer menjawab? Adakah? Saudara, minggu pertama kita bahas tentang gereja dan kegiatan sosial. Kegiatan sosial ya. Minggu kedua kita bicara gereja dan media sosial. Itu disampaikan Musecin. Minggu ketiga kita bicara soal gereja dan keadilan sosial. Ya, disampaikan Musa Felix minggu yang lalu. Dan hari ini saya ajak kita merenungkan dan menggumulkan misi kepada kaum muda, saudara. Saudara, mengapa ini perlu kita pikirkan sebagai misi di gereja? Saudara, saya yakin kita di sini adalah orang-orang yang sudah kebanyakan sekali berkeluarga dan punya anak muda di rumah. Atau saudara yang baru menikah, saudara juga akan nanti punya anak muda. Saudara sudah berkeluarga, ya, sudah memiliki anak, mungkin sebentar lagi juga akan memiliki cucu yang nantinya juga akan menjadi kaum muda, anak-anak muda. Jadi dalam hidup kita tidak pernah lepas dari sebetulnya ketersinggungan, ya, maksudnya bukan ketersinggungan gimana, keterlibatan, ya, ada interaksi dengan kaum muda, seberapapun usia kita. Baik yang sudah baru menikah, ya, mungkin saudara punya adik juga, atau saudara sudah berkeluarga, mungkin saudara punya cucu juga anak muda, atau saudara sedang di masa-masa umur 50, 40, 50, sudah punya anak muda. Saudara, ini sangat penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Kaum muda, saudara. Berdasarkan sebuah penelitian yang sudah dilakukan, kira-kira 10 tahun bahkan 20 tahun, saudara. Ada satu grup, satu badan begitu ya, namanya Barna Group di Amerika, meneliti tentang kaum muda di gereja, saudara. Kemudian mereka menerbitkan satu buku yang berjudul You Lost Me, kamu kehilangan saya. You di sini bisa orang tua yang di rumah, anak mudanya hilang, saudara. Hilang bukan dalam arti fisiknya hilang. Dia ada di rumah tapi sudah kehilangan untuk memegang dia, ya, kehilangan jiwanya, saudara. Karena dia terbawa arus di dalam dunia ini. You di sini juga bisa gereja. Karena gereja, saudara, buku ini ditulis, buku ini sudah diterjemahkan, dan buku ini memperlengkapi gereja, karena dinilai apa? Gereja telah gagal di dalam memperlengkapi anak muda untuk hidup di zamannya. Anak muda lebih terbawa kepada arus dunia, lebih terbawa di dalam besarnya pengaruh dunia daripada pengaruh gereja untuk dia. Jadi orang-orang muda ini kembali memikirkan imannya di masa-masa usia muda ini. Sudah ini nggak gampang, ya, di tengah perubahan budaya dan arus budaya yang kuat ini. Buku ini, saudara, menunjukkan mengapa orang-orang Kristen muda umur belasan tahun, 15, 18 sampai umur 29 tahun meninggalkan gereja. Sudah ini sangat memprihatinkan. Karena kalau kita memang melihat fakta, saudara, ini bukan hanya statistik di atas kertas, tapi ini sebuah fakta yang kita hadapi. Lebih daripada 50% jumlah keseluruhan umat Kristen yang anak mudanya tidak lagi aktif di gereja.
Jutaan kalau kita kumpulkan dari berbagai gereja. Jutaan anak-anak muda ini drop out dikatakan dari gereja. Nah, saya ingat masa saya, saudara. Masa saya itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Ya, masih umur 20-an. Saya ingat sekolah minggu saya, anak-anak di kelas saya itu belasan, saudara. Saya ingat kelas 6 itu belasan orang. Tapi begitu saya masuk ke dalam dunia remaja waktu itu, sudah mulai hilang sebagian. Separuh lebih bisa hilang. Dan kalau saya sampai bertahan di usia pemuda, itu makin berkurang. Dan sampai hari ini, saudara, tadi pagi saya coba hitung-hitung. Yang seangkatan saya dari sekolah minggu sampai hari ini, siapa yang masih tertinggal? Saya cuma ingat 3 orang di gereja ini, saudara. Ada saya, ada Setiawan tadi pagi, pernah jadi diaken, ada Johan yang juga pernah jadi diaken di sini. Itu yang seumur dengan saya. Saudara, kemana sisanya? Ini 20 tahun yang lalu. Gereja-gereja Injili, 10-20 tahun yang lalu ini, saudara, mengalami krisis besar di dalam menjangkau anak-anak muda ini di gereja. Saudara, baru beberapa minggu yang lalu, dalam situasi pandemi ini, gereja-gereja itu mengeluh. Bukan hanya orang dewasa yang tidak kembali ke gereja beribadah online, anak muda. Gereja, ada satu gereja yang pemudanya itu bisa 60-70 orang sebelum pandemi, ibadah onsite tatap muka. Setelah pandemi, ini gereja mulai dibuka lagi, yang hadir 15 orang. Kemana yang 45 atau 50 orang ini? Kita nggak tahu di mana mereka. Apa mereka terbawa di dalam arus dunia ini dan tidak pernah kembali lagi? Kita juga nggak tahu, saudara sekalian. Barangkali saya mau bertanya Bang Ingin, beranikah kita itu menjamin, menggaransi bahwa 5 tahun lagi anak kita ini yang ada di sekolah minggu, 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, mereka masih ada di gereja ini. Semuanya lengkap, saudara. Apakah kita berani menjamin itu, saudara? Mereka tidak akan terbawa hilang dari gereja seperti data statistik ini. Fakta di generasi saya alami, saudara. Dan ke depan ini, saudara, jangan berharap tantangan dunia ini makin kecil. Digitalisasi, dunia ini sangat membawa kita. Dan hari ini kita akan diperhadapkan dengan isu metaverse, saudara. Dunia yang lain. Dan itu membuat anak-anak muda tertarik dan mungkin tidak mau ke gereja lagi. Karena mereka akan beribadah secara metaverse. Gereja-gereja sebagian sudah mulai ini. Akan jadi apa generasi yang akan datang? Akan jadi apa gereja 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Saudara sekalian, ini menjadi keprihatinan yang harus kita waspadai. Oleh sebab itu misi ini menjadi salah satu penting misi gereja untuk anak-anak muda ini. Ya, kita harus bersiap diri untuk itu. Ada yang harus kita lakukan, saudara. Misi kepada kaum muda ini tidak boleh diabaikan. Ya, tidak boleh dianggap gak penting, saudara. Ya, gereja tidak boleh berhenti menggarapnya. Orang tua di rumah juga jangan lelah-lelah untuk memenangkan anak muda mereka dari dunia mereka. Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Apa yang harus gereja lakukan sebagai tanda kutip juga orang tua bagi mereka? Nah, saudara, tadi firman Tuhan sudah dalam bacaan bertanggapan ada satu ayat yang saya ingin angkat buat kita. Ada 2 juga ayat di situ. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Saudara, ada kata 2 kali didikan di situ. Didikan di dalam arti terjemahan lain atau melatih, mentraining mereka. Dari sejak muda mereka, saudara. Jadi bukan mengajar yang seperti di kelas, tapi training, melatih mereka. Saudara, kalau melatih itu beda dengan hanya mengajar, saudara. Ya, melatih itu ada keterlibatan dari orang yang mendidik. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang harus terlibat di dalam melatih anak muda ini? Siapa yang harus berbagian di dalam mendidik orang-orang muda ini? Soal jelas yang pertama adalah orang tua harus terlibat.
Orang tua di rumah harus terlibat. Ada orang tua berpikir begini, saya mendidik anak ini cukup waktu sampai dia usia tamat SD aja sudah cukup. Kalau sudah remaja, sudah pemuda, udah dia urus sendirilah apapun dia boleh kerjakan. Dia sudah besar, sudah bisa menentukan sendiri. Sudah ini pemikiran yang tidak tepat sebenarnya. Ya, kurang tepat saudara. Anak muda itu perlu tetap ada orang tua di sampingnya. Orang tua sudah pasti akan memberikan didikan yang baik. Orang tua harus lakukan itu secara maksimal. Jangan membiarkan waktu usia muda itu justru saudara kehilangan dia di situ. Ya. Dari kecil orang tua sudah pasti harus memberikan didikan yang baik. Saudara, dengan perubahan zaman dan tantangan zaman yang semakin ini, orang tua tidak cukup akhirnya untuk melakukan tugas ini. Orang tua penting, namun orang tua juga tidak cukup untuk sendirian. Ya, orang tua perlu melibatkan gereja, perlu bekerja sama dengan gereja. Gereja pun tidak bisa melakukan sendiri ini. Misalnya saya sebagai pembina di youth, saya juga tidak mungkin bisa maksimal melakukan ini tanpa orang tua terlibat dengan saya atau dengan gereja. Bersama-sama melakukan ini. Saudara sekalian, orang tua di gereja, orang-orang yang seperti dewasa seperti saudara ini, perlu terlibat di dalam membentuk iman daripada anak-anak muda ini. Saudara, sadar tidak sadar, kita harus lakukan ini. Ya. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang juga menggumulkan hal sama. Dia orang barat, saudara, Stephen Emery Wright. Ya, dia juga terjun banyak di dalam dunia youth ministry, sampai rambutnya putih pun dia masih terjun di dalam pelayanan anak muda ini. Dia menemukan hal-hal yang sangat penting menjadi fondasi iman daripada anak-anak muda, saudara. Maka dia menulis satu buku yang berjudul Network for Faith Foundation. Networking, saudara. Network itu diterjemahkan jejaringan. Jejaring bersama-sama. Jadi kayak sebuah jaring besar, saudara ya. Untuk menjadi fondasi iman bagi anak-anak muda, saudara. Ya. Ia mengatakan komunitas gereja, saudara, itu sangat perlu untuk formasi iman bagi anak muda di gereja. Jadi orang tua di rumah sudah lakukan hal yang baik misalnya. Gereja juga melakukan bersama-sama selaras. Ini namanya kolaborasi. Berjejaring bersama-sama untuk memenangkan anak muda. Nah saudara, anak muda memerlukan kehadiran orang-orang dewasa sebagai apa? Teladan iman yang real di dalam gereja. Pertumbuhan iman anak-anak muda tidak boleh dan tidak bisa berjalan tanpa orang tua. Meskipun di dalam gereja, saudara ya, kalau kita ngomong ibadah kita itu memang ada pembagian. Ada ibadah anak-anak sekolah minggu, ada ibadah muda, anak muda sendiri seperti sekarang berparalel, sekolah minggu juga berparalel, mereka ada di ruangan yang berbeda, mereka terpisah dari kita beribadah. Tapi jangan sampai kita itu akhirnya tersegregasi, sudah. Tersegmentasi sehingga tidak punya koneksi sama sekali. Anak-anak itu nggak bisa lepas dari orang tua. Anak muda juga nggak bisa lepas dari orang tua di dalam gereja beribadah. Nah saudara sekalian, jejaring koneksi ini harus tetap terbangun meskipun ada ibadah yang terpisah-pisah. Bagaimana membangunnya itu, saudara? Ini sangat penting. Ya, makanya di gereja kita itu dibiasakan event-event penting itu semua beribadah bersama-sama. Semua beribadah sama-sama. Termasuk juga anak muda setiap minggu pertama harus ada di tengah-tengah kita, saudara. Untuk mereka beribadah bersama-sama. Ini sebuah koneksi jejaring yang sedang dibangun. Akan saling memberi dampak di dalam ibadah. Saudara. Ya. Jadi menurut Stephen Emery Wright ini, dua hal yang harus dilakukan. Di dalam ibadah harus ada jejaring ini. Dan di dalam pembinaan juga harus ada. Di sini diperlukan memang networking, kerjasama, jejaring ini. Antara orang tua dan gereja. Saudara, kita sudah terbiasa. Jadi dalam 10-20 tahun lalu gereja Injil itu ibadahnya selalu terpisah. Ada komisi-komisi yang betul-betul sepertinya independen berdiri sendiri. Nah ini kurang sehat bagi gereja. Ya, makanya kadang-kadang kenapa sulit sekali dari sekolah minggu itu masuk ke remaja, hilang sebagian. Dari remaja ke pemuda juga susah sekali untuk didorong masuk ke sana. Dan sebagian hilang juga. Dari pemuda, sudah pemuda masuk ke dewasa seperti ini umum, itu juga banyak yang hilang. Kehilangan dari lompatan-lompatan grup usia ini, itu ujung-ujungnya tinggal bisa dihitung jari sisanya.
Maka ini seperti ada keterpisahan, ada jurang, ada gap di situ. Maka bagaimana kita membangun jejaring ini dengan baik. Nah, ada saat ini sedang diviralkan satu konsep, ya, konsep yang mungkin sudah dulu dan bahkan di kampung-kampung itu digalakkan. Itu ibadah antar generasi, saudara. Antar generasi, ibadah sama-sama. Ini seorang dosen di bidang ibadah tuh sudah mendorong gereja-gereja tuh lakukan ini. Bahkan murid-murid yang studi di sana pun didorong ke gereja itu bisa menyuarakan ini. Ibadah antar generasi, dari anak-anak sampai orang tua ibadah sama-sama. Nah, sudah waktu Musa Felix cerita, di Nias itu dilakukan seperti itu. Mereka ibadah memang dari anak sampai dewasa. Setiap minggu, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah anak itu belajar ibadah dari orang tua. Ibadah dari orang tua, mereka belajar bersama-sama situ. Anak itu melihat, mengkopi, perlu role modelnya. Jadi kalau orang tua lagi ibadah, ada anak di sampingnya, orang tuanya ibadahnya tidak menunjukkan sikap yang seharusnya, sepatutnya, anak itu akan tiru. Jadi kalau saya main handphone misalnya ya, sambil ibadah, anak saya akan lihat, dia akan niru. Oh, papanya kalau nyanyi begini nih ya ekspresinya. Oh, mamanya kalau nyanyi ibadah itu, wah, buka-buka handphone gitu ya, sambil ngechat. Saudara, kalau modelnya seperti itu, jangan salahkan mereka, akhirnya mereka meniru kita. Tapi kalau kita beribadah dengan sikap hormat, kita tunjukkan keseriusan kita dan memang konsentrasi penuh di dalam ibadah, mereka juga nggak akan berani berkotak-atik, saudara. Mereka akan lihat semua orang dewasa ini serius sekali beribadah. Sungguh-sungguh sekali beribadah. Nah, itu menjadi format iman. Fondasi iman untuk mereka bertumbuh. Karena mereka ada di dalam sebuah komunitas yang memang ini intergenerasi, ya. Diharapkan ini terjadi waktu mereka ibadah bersama-sama. Cuma konsep ini memang juga tidak mudah untuk dilakukan di gereja, di kota, saudara. Mungkin di desa, di kampung bisa. Di kota ini tuntutannya bisa jauh berbeda, saudara. Maka di gereja kita melakukan sedikit kombinasi. Ya. Ada ibadah yang sesuai kategori usia, tapi juga ada ibadah yang bersama-sama. Gitu. Untuk membangun jejaring ini. Supaya tidak terputus nanti. Anak muda ujung-ujungnya akan beribadah di sini. Sampai dia tua. Sampai dia dipanggil Tuhan. Untuk sementara waktu memang mereka ada di youth. Untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sesuai usia mereka. Dan mereka harus dibawa ke sini. Maka kalau mereka terbiasa dengan situasi ini, dari muda, setiap bulan sekali ikut perjamuan kudus, mereka akan familiar dengan saudara. Mereka kenal saudara, mereka lihat, dan mereka tidak akan asing di sini. Saudara, jejaring ini harus dibangun dengan baik. Ya, maka ada saatnya beribadah bersama-sama keluarga. Dan kita tunjukkan cara ibadah yang harus mereka lihat dari kita. Saudara sekalian, saya sebagai orang dewasa, kita semua juga harus sadar, kita harus memberi contoh, role model yang baik dalam hal beribadah. Orang dewasa di gereja ini adalah pembentuk-pembentuk, pendidik-pendidik untuk anak-anak usia muda ini. Didiklah anak muda. Ini tidak hanya bicara di rumah orang tua yang mendidik anak, di gereja juga. Saudara dan saya sebenarnya ada orang tua bagi anak-anak muda. Orang tua rohani. Kita ini keluarga besar, keluarga di dalam kerajaan Allah. Maka yang sudah dewasa itu harus jadi contoh bagi yang muda. Ini tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Jangan berpikir saya ini cuma datang ibadah tok sendiri aja. Sudah, kehadiran kita di gereja pun harus memberi dampak buat generasi yang akan datang. Saudara kuncinya di sini. Orang-orang dewasa kuncinya. Orang-orang yang di usia indah, jangan menganggap diri tidak berguna. Kehadiran AI Asuh pun di gereja ini sangat penting untuk ikut menjadi bagian dari format untuk memformulasikan iman dari anak-anak muda kita. Supaya terbentuk satu iman yang teguh dan punya dasar. Karena mereka melihat orang-orang yang real di sekitarnya yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sudah, ini sangat penting. Tradisi di dalam orang Yahudi itu sangat dipegang, sangat diturunkan dari tua-tua. Mereka yang memegang pendidikan. Bukan hanya bicara orang tua yang punya hubungan darah loh. Tapi orang tua di dalam komunitas orang Yahudi itu, mereka memberi pengaruh kepada
satu sama lain. Maka kita yang di gereja, orang dewasa ini saudara, adalah orang tua rohani bagi anak-anak muda. Saudara, maka kalau saudara setelah bubar ibadah, saudara jangan cuek. Ingat kita ini orang tua bagi mereka. Baik yang untuk anak kita sendiri di rumah maupun untuk orang-orang muda di gereja kita. Ya, kalau sempat saudara bisa ngobrol dengan mereka, kasih nasihat, kasih dorongan ke mereka. Ajari juga mereka. Saudara, mereka perlu kita ini. Ya, jangan kita itu menjadi sangat terbagi-bagi. Itu anak muda biarkan saja. Jangan. Sudah harus bisa tanda kutip ya, jadi teman lah buat mereka. Teman yang lebih dewasa, lebih senior, yang bisa memberi arah dan nasihat kepada mereka. Saudara, saya sedikit banyak dipengaruhi ya oleh orang-orang dewasa, orang-orang tua di gereja kita ini. Waktu saya masih remaja, saya ingat sekali beberapa orang yang sangat penting di gereja yang sangat memberi contoh. Tadi pagi saya sebutkan saudara ya. Yang pertama itu mama dari Semu Alu. Saya kenal dia dari sekolah minggu di sini, lalu remaja saya di sini, saya bergaul sama semua anak-anaknya, saya kenal, saya sering main ke rumahnya, saya tahu bagaimana kesungguhan hatinya mengasihi Tuhan. Saya tahu bagaimana dia jalan kaki dari Sunter situ yang bongkaran itu, jalan kaki ke gereja untuk besuk, untuk juga ibadah. Saya tahu bagaimana dia setiap minggu juga melayani di situ, di tangga situ, di tangga, lalu membagikan koran-koran yang tulisan Mandarin itu. Saya ingat saudara, waktu saya kembali ke gereja ini, waktu ngantor masih di bawah, dia setiap pagi datang dan mampir ke kantor itu hanya untuk say hello. Saudara, iman seperti ini, ketekunannya beribadah, melayani, memberi dampak kepada saya. Ingat dia. Saudara, orang-orang seperti ini penting dan mempengaruhi saya. Untuk memberi inspirasi, saya harus mencontoh di dalam ketekunan seperti itu. Orang yang lain, saudara, yang saya kenal adalah A.I. Liu Suiling yang sudah juga dipanggil Tuhan. Saya kenal anak-anaknya. Saya bermain dengan anak-anak mereka, teman-teman main saya itu, saudara. Kalau Sabtu saya suka mereka main ke rumahnya. Dan apa yang saya lihat di situ, saudara? Saya lihat dia jualan kue. Dengan keranjangnya yang udah tua, keranjangnya. Keliling jualan kue. Tapi di dalam jualan kue itu ada yang menarik, saudara. Sambil jualan dia sambil memberitakan Injil. Ngajak orang ke gereja. Setelah pulang dia selalu sisihkan dari jualannya itu untuk dipersembahkan kepada gereja. Sebagai bentuk persembahan kolekte atau persembahan perpuluhan. Dia sisihkan dari situ. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ini orang tua sangat mengasihi Tuhan. Saya sangat dipengaruhi dan ini menjadi pemandangan yang sangat saya kagumi dan membuat saya terharu. Jiwa tersentuh oleh karena ketulusan dari orang-orang tua yang memperlihatkan imannya, saudara. Mereka bukan mau show off, tapi itulah realnya mereka di tengah-tengah itu. Saudara, satu lagi yang saya sebutkan adalah A.I. Lai Ingqiao, saudara. Sejak muda juga saya tahu dia ada di gereja sini. Hari ini dia sudah sakit terbaring, tidak bisa datang ke gereja lagi. Tapi saya tahu dia punya spirit untuk berdoa yang luar biasa bagi gereja ini. Bagi pertumbuhan gereja ini, dan bagi perubahan gereja ini. Setiap kali kalau saya cerita ke dia, kalau dia datang ibadah dulu itu jam 9 sudah ada di bawah, ngobrol sama dia. Dia selalu bilang, saya setiap hari doakan gereja. Doakan Cuantau dan Mukse semua di sini. So, saya lihat orang ngomong begini ini, waduh, ini dampaknya buat saya tertanam sekali di dalam hati. Mereka memberikan contoh yang luar biasa, iman yang luar biasa. Dan saya bayangkan saudara, jika orang-orang tua di gereja berperan seperti itu semuanya. Bukankah anak muda itu dikelilingi oleh orang-orang dengan tokoh-tokoh iman, dengan contoh-contoh iman yang nyata. Ini tidak bisa dibantah. Ini fakta saudara. Dan saya yakin mereka akan dipengaruhi dan terinspirasi karena itu. Maka oleh sebab itu, orang-orang tua di gereja adalah formasi iman bagi anak muda. Menjadi fondasi untuk membangun kerohanian mereka bersama-sama. Maka saya ajak kita saudara dan saya sebagai orang yang sudah melewati masa muda, sudah berkeluarga, mari kita berikan contoh yang baik. Jadi orang tua rohani yang baik bagi mereka. Kasih nasihat, kasih dorongan. Mungkin dia nggak dengar orang tua di rumah. Mungkin ada anak muda yang udah nggak mau dengar lagi kata orang tua di rumah. Tapi dia mungkin mau dengar orang tua dari yang lain.
Kalau kita bisa tahu, kalau kita bisa kenal mereka, kita bisa dekat sama anak muda, mungkin dia akan mendengar saudara. Dan dia seperti mendengar satu nasihat dari Tuhan melalui diri kita. Jangan menganggap kehadiran kita hanya untuk diri kita sendiri di gereja. Berbaurlah, bangun jejaring ini dengan anak muda, bahkan dengan anak-anak sekolah minggu. Sudah saya senang juga bersinggungan dengan anak sekolah minggu, anak muda, orang dewasa. Saya juga belajar semuanya harus bisa dikenal dan punya relasi dengan mereka. Saudara, kalau semua orang bisa lakukan itu, saya yakin anak-anak muda itu bisa diselamatkan dari dunia mereka, dari keterhilangan mereka. So sekali mari kita berperan dengan baik. Ya, faktanya adalah kadang-kadang anak muda tidak menemukan itu di gereja, tidak menemukan itu di rumah. Itu yang dikatakan oleh penelitian ini yang di Barna Group tadi. Gereja gagal memperlengkapi anak muda, memenangkan anak muda. Karena gereja terpisah-pisah, tersendiri. Tidak ada jejaring, tidak ada kolaborasi, dan tidak lakukan bersama-sama. Saudara, mari kita rubah, ya, rubah dan kita bangun kebiasaan baru. Bisakah orang tua di rumah menjadi model yang baik? Bisakah? Tunjukkan kalau saudara di rumah itu orang tua sudah mengalami perubahan dari Tuhan yang anak muda saudara bisa lihat. Kita yang sudah percaya Tuhan, kalau kita masih dalam pola asuh, di dalam memperlakukan anak masih saja berubah, seperti kita belum kenal Tuhan, dia nggak akan lihat ada perubahan dari diri kita. Jangan anggap mereka itu bodoh dan tidak tahu apa-apa, saudara. Mereka lihat, oh papa saya sudah berubah, oh mama saya sudah berubah, nenek saya sudah berubah, kakek saya sudah berubah. Saudara sudah jadi model yang baik belum di keluarga? Tanyakan itu pada diri kita. Dulu mungkin sangat otoriter di dalam memaksa menentukan anak, bahkan mendisiplin anak. Setelah kenal Tuhan sekian lama, sudah berubahkah? Berubah nggak kita? Dalam cara mendidik, membesarkan anak. Dalam cara berkomunikasi dengan anak. Dalam memperhatikan anak, saudara. Sudah kalau orang tua rohani di gereja juga bisa memberikan satu model yang baik. Satu dampak yang baik, saudara. Saya yakin itu akan memberi pengaruh kepada anak-anak muda. Seperti saya dipengaruhi waktu masa muda saya. Saya kira prinsip ini tidak berubah. Tidak berubah. Saudara. Jadi kita jangan kehilangan teladan kita di gereja untuk terus mendorong anak muda. Berurusanlah dengan mereka. Dorong mereka, saudara. Itu sebab misi kepada anak muda tidak terlepas dari orang-orang dewasa yang kompeten. Baik yang di rumah maupun yang di gereja. Harus ada kerjasama. Harus ada keselarasan untuk menuju ke visi itu. Memenangkan mereka. Kalau kita tidak sadar ini, kita tidak lakukan ini, sudah kita akan kehilangan generasi demi generasi. Ya, akan terjadi pengulangan yang sama. Mengapa kolaborasi ini penting? Antara orang tua di gereja, orang tua di rumah, orang tua jasmani, orang tua rohani. Kenapa ini begitu penting, saudara? Survei tadi sudah membuktikan. Kelompok usia yang paling gampang tersesat adalah kaum muda. Kenapa kaum muda, saudara? Kelompok ini betul-betul kalau mau diibaratkan seperti domba yang gak tahu arah, saudara. Mereka gampang tersesat, gampang kehilangan. Mereka sekarang sudah mungkin tidak dengar saudara di rumah, tapi dengar orang lain dari luar. Pengaruh teman itu lebih kuat dari pengaruh orang tua di rumah. Saudara, pengaruh teman itu bisa baik, bisa buruk, saudara. Ya. Dan mereka tidak gampang untuk nurut lagi dengan kita. Masa-masa mereka itu sangat-sangat menjadi masa yang kritis untuk kita menangkan, saudara. Maka Amsal 22 ayat 15 tadi mengatakan kebodohan itu melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya, saudara. Kebodohan itu melekat pada hati orang-orang muda. Saudara, kebodohan sini bukan dalam arti IQ mereka bodoh, bukan. Saudara harus sadar anak-anak muda itu sangat cerdas hari ini. Sangat kreatif, punya kemampuan luar biasa, saudara. Saudara mungkin yang tidak tahu mereka. Saudara, mereka orang-orang luar biasa, sangat sukses. Bahkan ada orang-orang muda itu sudah sangat sukses dalam usaha mereka. Sudah studi mereka luar biasa. Ya kita mungkin belum S1, tapi mereka sudah S1, S2, bahkan ada yang S3 kuliahnya. Secara pendidikan akademik, mereka jauh lebih maju daripada orang-orang tuanya, bukan? Jadi mereka bukan orang yang bodoh, saudara. Bukan orang yang bodoh.
Hanya bodoh yang dimaksudkan di dalam Amsal ini adalah mereka belum berhikmat, tahu apa yang baik dan buruk. Belum bisa membedakan mana tindakan yang baik dan tidak baik. Nah, saudara, saya lihat anak saya sendiri ya. Anak saya tuh kemarin saya lihat, ini udah beberapa kali ya, ini iseng yang apa ya, yang nggak tepat lah ya. Jadi dia taruh botol minumnya kosong di dalam kulkas, saudara. Dalam kulkas ya, taruh minuman botol, tapi kosong, nggak ada isinya, kosong di dalam kulkas. Saudara tahu maksudnya apa? Saya yakin orang tua tidak akan melakukan hal itu kan, taruh botol kosong di dalam kulkas atau taruh toples kosong di dalam kulkas. Untuk apa itu? Saya berpikir kalau dia mau minum air eh, dingin, ya dia harus isi air, botolnya baru masukin kulkas dengan ada airnya. Jadi dia meskipun botolnya dingin, begitu diisi air kan airnya nggak dingin. Jadi dia tidak akan dapat air dingin kan. Jadi ini usaha yang sia-sia. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan ini tepat apa enggak. Ini hanya keisengan yang sia-sia sebenarnya. Nah itu tidak berhikmat, saudara. Tidak tahu ini. Maka yang digambarkan seperti apa? Ini seperti kebodohan yang melekat pada hati. Karena mereka tidak tahu, saudara. Ya, masa-masa muda ini adalah masa-masa yang sangat penting, saudara. Karena transisi ini terjadi. Mereka ingin eksplor banyak hal. Mereka ingin mencari tahu banyak hal. Mencari tahu jati diri mereka. Saudara, mereka ini adalah bukan lagi anak kecil yang seperti dulu yang bisa kita kendalikan atau kita perintahkan. Sekarang mereka sudah menjadi anak muda, tapi juga bukan orang dewasa. Dalam pemikiran orang dewasa sudah sangat matang. Tapi mereka belum sampai ke tahap itu. Tapi juga mereka bukan anak kecil. Jadi ada satu masa transisi yang sangat krusial, sangat krisis. Kalau kita tidak tangkap masa ini, sudah dia lebih ikut temannya daripada ikut kita. Sudah sekalian, belum lagi kita bilang dunia mereka sekarang dalam dunia internet yang luar biasa. Mereka sudah berselancar di dalam dunia internet kemana-mana. Kita pun sulit untuk mendeteksi mereka sudah sampai di mana. Apa yang mereka lihat di sana mempengaruhi cara mereka hidup. Ya, mereka berpakaian, berdandan, bergaul, berbicara. Itu sangat dipengaruhi dengan dunia yang mereka lihat di media sosial hari ini. Ini kondisi umum, tantangannya dari anak-anak muda ini. Kenapa kelompok ini gampang hilang? Karena mereka memang gampang tersesat. Masih ada kebodohan yang belum tercelikan, belum terbuka, pengalaman belum banyak. Begitu hijaunya mereka. Maka di sini perlu pendampingan orang tua yang ada di rumah dan di gereja. Untuk mengawal mereka melalui masa-masa ini. Kalau masa krisis ini bisa dilewati, aman kita, saudara. Kalau tidak, hilang dia. Saudara, tangkaplah momen ini dengan baik, saudara. Belum lagi kalau kita lihat anak-anak ini di dalam kondisi keluarga yang tidak ideal. Tidak sehat, saudara. Makin lagi memberi dampak yang tidak baik. Kalau anak di dalam keluarga yang tidak mendapat perhatian yang baik, saudara. Ini sangat-sangat rentan sekali. Kalau ada anak di dalam keluarga yang merasa tertolak oleh orang tuanya, bahaya sekali. Kalau ada anak di dalam keluarga yang mendapat pola asuh yang tidak tepat, saudara. Apalagi dia ada keluarga broken home misalnya. Ini juga harus kita wanti-wanti dengan baik. Kita harus melihat ini lebih serius lagi, saudara. Karena mereka kehilangan figur orang tua. Entah kehilangan figur papanya, entah kehilangan figur mamanya, saudara. Mereka dalam secara psikologis juga akan dipengaruhi. Akan dipengaruhi. Orang kalau kehilangan figur yang tidak lengkap. Tapi bersyukur kalau ada keluarga besar yang bisa menggantikan, mengisi figur hilang itu bisa menjadi pertolongan, saudara. Menjadi pengharapan. Kalau dia tidak ada apa-apa, tapi kalau dia punya paman yang baik, yang ikut memperhatikan, nah ini bisa menjadi pertolongan. Karena ada figur yang lain, yang dia kagumi, saudara. Nah ini jejaring juga yang harus melibatkan orang-orang yang di luar dari keluarga sendiri. Saudara, ini kita lihat anak-anak muda ini di dalam sebuah krisis yang tidak mudah. Sudah pernah dengar istilah quarter life crisis nggak? Krisis itu. Quarter life itu berarti krisis seperempat abad. Krisis di usia seperempat abad, saudara. Orang hidup 80, 70, maka krisisnya itu ada di umur 20. Quarter life crisis ini muncul di media sosial.
Jadi ini sebuah krisis yang dialami oleh anak-anak usia 18 sampai 30 tahun katanya. Mereka mengalami krisis dalam menemukan diri mereka. Menemukan jati diri mereka dan menemukan masa depan mereka. Maka gak heran anak muda kalau tidak menemukan jati diri mereka, mereka di arah yang salah, saudara. Kuliahnya apa juga, kerjanya apa juga beda, saudara. Karena mereka tidak bisa menemukan itu. Apa sih yang dia mau kerjakan nanti? Dia mungkin hanya ikut-ikutan dengan temannya ambil jurusan kuliah ini. Tapi setelah kuliah dia merasa saya bukan di sini tempatnya. Saudara, ini mereka sudah kehilangan satu waktu. Ya. Dan mereka kalau mau ngulang lagi ya butuh waktu yang lain. Jadi ini sebuah masa yang saya bilang sangat krisis. Kita tidak bisa diam saja. Kalau kita tidak ada memberikan model yang baik, orang tua tidak berperan maksimal baik, gereja juga tidak memberikan peran yang baik, maka kita harus siap-siap kehilangan mereka, saudara. Ya. Sudah, orang dewasa sekali lagi berperan sebagai contoh dan pelatih iman yang memberikan arah kepada anak-anak muda ini. Karena mereka tidak tahu arahnya. Ikut teman ini ternyata salah, saudara. Terlibat pergaulan bebas. Ya mereka nggak tahu arah soalnya. Ada yang membimbing dia ke sana, dia ke sana. Ada yang membimbing dia ke baik, puji Tuhan dia jadi yang baik. Sudah, maka orang dewasa harus memberikan sebuah dampingan yang baik kepada orang tua. Bukan lagi seperti dikte kepada anak-anak yang masih SD ini, kepada yang masih TK. Caranya sudah berbeda di dalam mendampingi mereka, saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, didiklah orang muda itu menurut jalan yang patut baginya. Saudara, jalan yang patut itu apa artinya? Jalan yang patut itu yang harus diajar kepada mereka. Saudara, ini bukan bicara soal kita ini orang tua mengarahkan mereka nanti kerja apa gitu. Mengarahkan dia kuliah apa. Potensinya apa kita gali gitu. Bukan itu, saudara. Penting memang bagi kita untuk memberi arah kepada anak dalam hal ya nanti kamu kelebihannya ini loh, kamu nanti kuliah di sini aja. Boleh memberikan saran juga. Tapi juga ada orang sangat memaksakan anaknya di situ. Padahal itu belum tentu. Nah, ayat ini kan ngomong seperti itu, saudara. Tapi ini juga perlu kita tahu is okay. Ya, kita mengarahkan anak kita masa depannya mau kuliah apa, mau kerja apa, kita gali potensinya is okay. Tapi ayat ini lebih menentukan kita bicara apa yang kita latih dari anak-anak ini dengan hati mereka dari masa kecil mereka. Sejak muda mereka. Arahkan dia sekolah dengan jurusan tepat is okay. Gali potensinya mereka okay. Tapi kebanyakan orang lupa dengan aspek ini. Mereka hanya fokus ke sana jadinya. Lupa bagaimana melatih hati anak itu mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Melatih hati anak ini di dalam pengajaran yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Melatih anaknya dari sejak muda untuk menentukan jalan yang memang harus dia tempuh. Itu yang kurang dari orang tua saya kira. Kita getol soal kuliah dia masa depan, soal pendidikan dia, soal potensi dia. Tapi soal iman mungkin nomor kesekian dan kita kurang ketat, kurang memperhatikan, menitik beratkan itu di dalam keluarga ataupun di dalam gereja. Sudah saya tanya, masih berapa banyak saudara masih doa sama anak saudara di rumah? Masih ada waktukah sudah baca Alkitab sama-sama dengan dia? Masihkah sudah berdiskusikan hal-hal yang rohani dengan dia, hal yang benar dan salah dengan dia? Masihkah saudara? Kalau itu sama sekali sudah nggak ada, berarti kita kehilangan hal ini di dalam keluarga kita. Sudah, sebelum terlambat kita bisa mengubahnya ini. Bisa mengubahnya ini. Jika kita sayang dengan anak-anak muda kita di rumah, atau sayang dengan anak-anak muda di gereja, jika kita begitu mengasihi gereja ini dan masa depannya, saudara, maka sebelum kita membiarkan dia masuk ke dunianya, sebelum anak muda itu merencanakan apa yang dia kerjakan masa depannya, maka segeralah kita tuntun mereka kepada Kristus, kepada pengetahuan yang benar dan salah, kepada juru selamat. Bawalah mereka ke situ. Bawalah mereka, didiklah mereka di situ. Ajarlah mereka. Bersama-sama kita lakukan. Baik di orang tua di rumah, orang tua di gereja. Memberi perhatian, mendorong mereka. Saudara sekalian, teladan yang real dari orang tua, baik yang rohani di gereja, di rumah, ini akan menginspirasi orang-orang muda di gereja, di rumah kita. Sudah, contoh yang jelas sekali di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 2.
Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Kemudian 2 Timotius 1 ayat 5 mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini Timotius masih sangat muda, tapi sudah menjadi penilik, pemimpin di gereja. Usia yang sangat muda, saudara. Ya, salah satu orang yang paling muda, tapi sudah memimpin sebuah jemaat yang Tuhan percayakan. Tetapi dia bisa begitu luar biasa dipakai Tuhan di dalam jalan yang benar, itu karena ada pengaruh di sini. Ada Louis neneknya. Ada iman yang ditransfer kepada dia. Ada mamanya Eunike. Makanya Paulus bilang, aku yakin iman itu juga hidup di dalam diri kamu. Kemudian ada siapa lagi saudara? Di Kisah Rasul 16 itu oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Ada kata saudara-saudara. Bukan hanya ada nenek, ibu, tapi ada saudara-saudara di Listra. Siapa mereka saudara? Ini adalah perkumpulan orang-orang percaya. Boleh dikatakan ini adalah jemaat Tuhan. Jadi Timotius pun ada di tengah-tengah komunitas ini. Dan dia juga dipengaruhi. Mendapat orang tua rohani di situ. Saudara, ada orang tua jasmani. Menurunkan iman. Orang tua jasmani juga bisa jadi orang tua rohani. Tapi ada orang tua rohani yang memang bukan sedara. Tapi ikut membentuk imannya. Saudara, inilah formasi iman. Untuk anak-anak muda. Bisa dimenangkan. Bisa dipakai Tuhan. Bisa untuk tetap setia di jalan yang benar. Betapa pentingnya kehadiran orang tua, kehadiran saudara-saudara sebagai orang dewasa di gereja ini. Maka jangan berdiam diri. Lakukan sesuatu yang sudah bisa lakukan untuk generasi yang akan datang di gereja kita. Saudara, seorang anak muda bercerita, dia melalui masa krisis dan hampir hancur hidupnya. Hampir hancur. Dia memberi kesaksian bahwa begini dia mengatakan, peran ibu itu demikian penting dalam hidup saya. Di mana bisa mencegah kerusakan yang terjadi pada saya. Saya dan 4 adik perempuan saya terhindar dari kerusakan di tengah dunia yang bobrok ini. Hampir tercemar hidupnya. Tapi seorang ibu memberikan teladan, memberikan pengajaran, dan tidak henti-hentinya mendampingi kami. Sehingga 5 saudara ini masa mudanya bisa dilewati dengan baik. Tidak ada yang terjerumus di dalam kecemaran dan mengikut arus dunia ini. Saudara, saya berharap sekali mendoakan setiap orang tua, setiap orang dewasa di gereja ini berusaha memberikan pendampingan maksimal, mendampingi secara maksimal anak-anak yang di masa krisis ini. Jangan tinggalin mereka meskipun mereka ngeyel dan sepertinya seperti keledai liar yang susah dikendalikan. Sudah, kita bukan untuk mengendalikan mereka, tapi kita masuk dalam dunia mereka, kita memberi pengaruh di situ. Bukan seperti orang otoriter, karena mereka ingin sekarang sudah punya jiwa untuk mandiri. Tapi kita harus menjadi sahabat yang mendampingi mereka melalui masa krisis. Hanya kira-kira 10 tahun, 15 tahun. Kalau mereka bisa melalui dengan baik, sungguh-sungguh puji Tuhan. Tuhan pakai apa yang kita lakukan di rumah, di gereja, untuk membentengi, untuk memformasi, memformulakan iman dari anak-anak muda. Setiap iman setiap orang Kristen tidak bisa lepas dari iman satu komunitas. Itu akan saling mempengaruhi. Dan mari kita memberi dampak satu sama lain. Inilah misi yang harus kita kerjakan di dalam gereja kita, di keluarga kita, di keluarga besar kita juga. Saudara coba cek, ada orang-orang yang sangat punya masalah, anak muda. Saudara harus memberikan perhatian. Saudara harus bisa bersahabat dan masuk dunia mereka, tarik mereka lagi. Baru mereka mau nurut dengan kita. Biar Tuhan pakai kita, saudara. Ya, saya yakin AI, ASU, Tuhan masih pakai sampai hari ini. Yang lebih muda lagi generasinya, Tuhan pakai semua orang dewasa. Ya, seperti saya, seperti yang di bawah, Tuhan tetap pakai kita. Yang sudah melewati masa muda, pasti tahu bagaimana melaluinya. Dan sekarang kita tolong generasi yang sekarang ini. Melewati masanya. Puji Tuhan, saudara setia sampai hari ini di gereja. Sudah melalui masa yang sulit. Tapi mari tolong mereka yang membutuhkan kita hari ini.
Saya bilang, dunia semakin menarik anak muda keluar dari gereja. Bagaimana kita berperan? Mari kita bangun networking yang baik, kerjasama baik, kolaborasi yang baik. Satu orang tidak kuat, tapi semua orang bersama-sama akan memberikan hasil yang berbeda. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita, dan memakai kita bagi kemuliaan Tuhan, bagi generasi-generasi yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.